Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Reddy Ardianto. Saya di sini akan mempresentasikan tugas dari peradaban Islam yang berjudul Sejarah Daulah Mamalik di Mesir. Sebelumnya, yang terhormat Dr. Andes Haji Bejo Santoso, MT PhD selaku dosen pengampu mata kuliah peradaban Islam. Saya mengucapkan terima kasih. Saya di sini akan melakukan pembahasan. Yang pertama adalah pendahuluan, 2. Pembentukan pemerintahan, 3. Sejarah pembentukan, 4. Masa kejayaan, 5. Masa kemunduran. Pendahuluan, di atas kehancuran Daulah Fatimah di Mesir, naiklah Daulah Ayyubiyah. Saat itu penguasa Syam dan Aleppo mendesak Salahuddin Al-Ayyubiyah untuk mengakhiri kekuasaan Daulah Fatimah di Mesir dan sekaligus mengusir tentara salib, sehingga tentara salib melarikan diri ke Syam dan diumumkannya berdirinya Daulah Ayyubiyah di Mesir. Mamaluk atau Mamluk bahasa Arab tunggal, Mamalik jamak adalah tentara budak yang memeluk Islam dan berdinas untuk Khalifah Islam dan Kesultanan Ayyubiyah pada abad pertengahan. Daulah Mamalik di Mesir muncul pada saat dunia Islam mengalami desentralisasi. Wilayah kekuasaan meliputi Mesir, Yaman, Hijaz, dan daerah Sungai Furat. Kaum Mamalik ini berhasil membersihkan sisa-sisa tentara salib dari Mesir dan Suriah serta membendung desakan gerombolan-gerombolan bangsa Mongol di bawah pemimpin Khulfu Khan dan Timurleng. Kaum Mamalik yang memerintahkan di Mesir, mereka dibedakan menjadi dua suku, yaitu pertama Mamalik Bahri. Mamalik Bahri adalah budak-budak Turki yang didatangkan Malik Al-Saleh ke Mesir dalam jumlah besar setelah ia berhasil menduduki jabatan Sultan di Mesir. Mereka ditempatkan di barak-barak militer di dekat Sungai Nil. Itulah sebab mereka disebut dengan Mamalik Bahri, artinya budak laut. Kedua, Mamalik Burji adalah budak yang didatangkan dari Sirkas atau Turki oleh Sultan Kolawun karena ia curiga terhadap beberapa tokoh militer dari Mamalik Bahri yang dianggap dapat mengancam kelangsungan kekuasaannya. Mereka ditempatkan di menara-menara benteng Burji. Itulah sebab mereka disebut dengan Mamalik Burji. Baik Mamalik Bahri maupun Burji sama-sama berasal dari Turki, tetapi suku mereka berbeda. 2. Pembentukan pemerintahan. Untuk mempertahankan kekuasaannya, Daulah Ayyubiyah Sultan Malik Al-Saleh memberikan kebebasan dan kesempatan yang seluas-luasnya pada kaum Mamalik Bahri untuk menciptakan prestasi dan kesempatan yang seluas-luasnya pada kaum Mamalik Bahri untuk mencapai prestasi dan kedudukan tinggi dalam jabatan militer. Daulah Ayyubiyah, oleh karena itu Mamalik Bahri mempergunakan kesempatan tersebut untuk menyusun suatu kekuasaan sehingga mereka menjadi kelompok militer yang terorganisir. Hal tersebut dilakukan oleh menyaingi kekuatan militer asli suku Kurdi yang sudah ada sebelum yang dibentuk oleh Sultan Malik Al-Kamil. 3. Sejarah pembentukan. Proses berdirinya Mamalik dimulai dengan terbentuknya Sultan Malik Al-Saleh dari dinasti Ayyubiyah pada 14 Sya'ban 647 atau 22 November 1249 Masehi. Budak-budak asal Turki memperkuat dirinya dalam satu kesatuan yang terorganisir. Hal ini dilakukan karena mereka menyadari bahwa pergantian sultan akan menggoyahkan kedudukan mereka. Setelah Malik Al-Saleh meninggal 1249 Masehi, yang digantikan oleh Turanshah, tetapi Turanshah tidak menyukai kaum Malik Al-Bahri sehingga ia membentuk pasukan militer sendiri. Maka kaum Mamalik Bahri pun tidak menyukainya karena mengabaikan peran mereka. Setelah Malik Al-Saleh meninggal 1249 digantikan oleh Turanshah, kaum Mamalik Bahri pun tidak menyukai karena mengabaikan peran mereka. Baik Malik Al-Saleh
maupun Turanshah tidak mempunyai anak laki-laki yang hanya seorang bekas budak wanita yang bernama Syajar Abdul yang sudah dimerdekakan dan dinikahi Sultan Malik Al-Saleh. Ketika mereka hendak membaitnya sebagai sultan, kaum muslimin menolaknya karena bertentangan dengan tradisi. Masa kejayaan Daulah Mamalik. Setelah Mesir dipimpin oleh sultan-sultan Daulah Mamalik, mereka melakukan penataan pembangunan di berbagai, terutama di tangan dua sultan yang sangat sekatan, Sultan Al-Jair Bebiras dan Sultan Al-Mansur Qolawun. Di tangan kedua sultan tersebut, peradaban Islam nampak cemerlang. Di Mesir menjadi pusat kemajuan Islam untuk saat itu, walaupun tidak dapat mengimbangi kejayaan Islam di masa dicapai Baghdad dan Cordoba Spanyol. Adapun kejayaan yang sudah pernah dicapai Daulah Mamalik di Mesir diantaranya dapat dilihat sebagai berikut: bidang militer, 2 bidang politik pemerintahan, 3 ekonomi, 5 bidang ilmu pengetahuan, 6 bidang seni, dan 7 bidang budaya. 5. Masa kemunduran. Kesultanan Mamalik mulai memasuki masa kemunduran terlihat setelah jabatan pemerintahan beralih dari tangan Mamalik Bahri ke tangan Mamalik Burji pada tahun 1382 Masehi. Karena kaum Mamalik Burji tidak mempunyai ilmu pengetahuan tentang cara mengatur dan mengelola pemerintahan, kemampuan mereka hanya di bidang militer. Hal tersebut dapat dimengerti karena mereka pun datang ke Mesir adalah budak-budak yang didadangkan dari Sirkas atau Turki oleh Sultan Qolawun karena ia curiga terhadap beberapa tokoh militer dari Mamalik Bahri dianggapnya dapat mengancam kekuasaannya. Maka pada giliran mereka diberi amanat untuk memegang tumpuk pemerintahan tersebut. Terakhir, Kesultanan Malik hancur ketika Sultan Salim I dari daerah Turki Utsmani datang ke Mesir untuk merebut kembali Mesir dari tangan Daulah Mamalik pada tahun 1517 Masehi. Sejak itu tamatlah riwayat Daulah Mamalik di Mesir beralih ke tangan Turki Utsmani, termasuk diantaranya jabatan Khalifah Abbasiyah yang dilindungi oleh sultan-sultan Daulah Mamalik. Selama ini lebih kurang dari 2 abad dikucurkan beralih ke tangan Sultan Salim I. Sejak itu pula dia memakai gelar Khalifah dari Turki Utsmani. Sejarah telah mencatat bahwa pada masa dinasti Mameluk Bahri, Mameluk mengalami berbagai kejayaan utama pada masa Bebiran memegang tampuk kepemerintahan setelah pemerintahan Mameluk beralih pada kelompok Mameluk Burji. Dinasti Mamalik ini mengalami banyak kemunduran. Kemunduran itu disebabkan karena kedua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Para Sultan Mameluk Burji tidak memiliki pengetahuan cara mengatur roda pemerintahan kecuali latihan militer, larangan mengimpor rempah-rempah dari India, memecat orang-orang non-muslim dari pemerintahan, dan banyak masyarakat yang dijangkiti berbagai macam penyakit meminta banyak korban. Faktor eksternal. Pada tahun 1498, Vasco da Gama, seorang navigator berkebangsaan Portugis, mendapat jalan ke timur melalui Tanjung Penggaron di Afrika Selatan. Munculnya kekuatan politik baru yang besar sebagai tantangan bagi dinasti Mamalik. Juga bermunculannya daerah kekuasaan Mamluk di Syria dan penyerangan tentara Utsmaniyah ke kota Kairo, Mesir. Sekian presentasi dari saya. Bila terdapat kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.